Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di channel Apa Kamu Tahu. Seperti biasa ini di room diskusinya Lia Kristen. Kali ini Lia Kristen memang benar-benar tegas. Oke, nggak usah panjang lebar biar anda semua tahu apa yang disampaikan Lia Kristen. Cus. Saya menantang ini bentuk ketegasan saya. Kembali lagi saya bilang, saya menantang sama si Takuyul Yuli ini bareng, kalau perlu kau Anasitar juga berdua kalian ya. Tunjukkan saya pendeta yang bertato yang kalian tuduhkan kepada saya. Ya, ini yang saya mau minta. Buktikan rekaman chattingan saya terhadap pendeta-pendeta yang bertato yang kalian tuduhkan kepada saya. Saya minta rekaman chatting, video apapun dalam bentuk apapun. Buktikan kalau saya memang berselingkuh dengan pendeta tato itu. Saya dengan suami saya, keluarga saya menunggu bukti itu. Siapkan pertanggungjawabkan kamu, tuduhan kamu itu. Jangan asal ngerocok. Ya, jadi tolong teman-teman ya. Saya cuma mau bilang, ungkapkan kebenaran di sini. Yuli itu seorang penipu, seorang pembohong, seorang yang validasi, seorang pansos, seorang yang mengutamakan duit donasi, mengutamakan kepentingan dia sendiri, tetapi licik dengan pelayanan dia di TikTok. Ini baru saya angkat bicara dari kemarin ini. Saya sudah berdiam diri. Selain Yuli ada yang namanya Anasitar. Saya terus terang saja. Saya berani bertanggung jawab apa yang saya sampaikan ini. Selain Yuli, Anasitar, seorang perempuan yang tinggal di luar negeri, ya, yang punya sikap NPD, saya bilang. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia merasa dia selalu sponsor, dia selalu support koin dengan teman-teman di TikTok. Jadi dia mau atur-atur semua orang yang dia mau support. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, dia marah. Akhirnya apa, teman-teman? Dia merekayasa cerita. Jadi apa yang Yuli tuduhkan kepada saya itu biang keroknya dari Anasitar. Tolong teman-teman yang berteman dengan si Anasitar sampaikan narasi saya ini. Ya, jadi sesama perempuan, ya sesama perempuan kita saling mengingatkan. Saya nanti berurusan kalau masalah Yuli teman-teman, itu urusan saya nanti di pidana, di hukum. Tapi kalau Anasitar, saya mau bilang sama kamu Anasitar, secara umur kamu lebih tua daripada saya. Harusnya kau sebagai contoh bagi kami yang ada di TikTok ini, yang muda-muda ini. Tapi apa yang kau lakukan? Kau merasa kau paling sempurna. Kau merasa kau paling kudus. Saya tidak kenal pribadi sama kau. Kau juga tidak kenal pribadi dengan saya. Tapi kau menghasut sama si Yuli. Karena apa? Karena kau merasa kau punya uang, kau bisa kasih sama Yuli. Yuli pun pengemis. Gara-gara butuh uang pun rela mau disuruh-suruh. Akhirnya apa? Kalian berdua merekayasa cerita tentang saya. Saya tahu yang kalian maksud itu siapa. Tapi kalian mau menjebak saya. Saya tahu apa yang menjadi permainan kalian di belakang. Tapi saya tidak segegabah seperti kalian berdua, Yuli dan Anasitar ya. Jadi hati-hati. Kalau kamu mau menjatuhkan orang, dilihat dulu orang yang kamu mau jatuhkan. Jangan sembarang menjatuh-jatuhkan tanpa dasar yang kuat. Saya menantang ini bentuk ketegasan saya. Kembali lagi saya bilang, saya menantang sama si Takuyul Yuli ini bareng, kalau perlu kau Anasitar juga berdua kalian ya. Tunjukkan saya pendeta yang bertato yang kalian tuduhkan kepada saya. Ya, ini yang saya mau minta. Buktikan rekaman chattingan saya terhadap pendeta-pendeta yang bertato yang kalian tuduhkan kepada saya. Saya minta rekaman chatting, video apapun dalam bentuk apapun. Buktikan kalau saya memang berselingkuh dengan pendeta tato itu. Saya dengan suami saya, keluarga saya menunggu bukti itu. Siapkan pertanggungjawabkan kamu, tuduhan kamu itu. Jangan asal ngerocok. Jadi ini teman-teman ya, saya cuma mau bilang, balik lagi saya bilang, kita sesama perempuan Kristen, ya kalau kamu tidak suka sahabatmu, jangan kau membuat satu karangan yang dimana sahabatmu tidak lakukan itu. Itu satu fitnahan, pembunuhan karakter, dan pelecehan. Bukankah kita sudah diajarkan untuk tidak membenci? Kita tidak diajarkan untuk mengujar kebencian. Ya, jadi tolong, saya di sini sangat-sangat terluka, bukan karena kepada pribadi saya, tetapi kepada keluarga saya. Karena ada seorang oknum perempuan yang ada di TikTok, mungkin Ponile sudah tahu lah ya, karena saya juga pasang di VT saya. Sebetulnya saya nggak mau menanggapi, tetapi ada perasaan yang saya harus jaga. Dan mereka sampai bertanya, ini kenapa, ada apa, ini nggak boleh nih dibiarkan. Mau tidak mau, saya menunjukkan sikap tegas saya.
Akhirnya ya sudah, mau tidak mau mungkin dengan cara proses hukum ini bentuk menegur dia. Ya, jangan berpikir bahwa saya proses hukum, saya berencana untuk memproses dia, saya tidak punya kasih kepada dia. Justru saya punya kasih kepada dia. Karena apa? Bertubi-tubi menyerang saya secara pribadi. Yang dimana saya tidak tahu asal muasalnya tuduhan itu kepada saya. Yang dimana saya pun juga terheran-heran. Ini manusia ini bagaimana caranya menegur dia, mengingatkan kepada dia dan menyadarkan dia. Supaya jangan dia pelihara kebencian seperti itu. Itu penilai yang saya rasakan saat ini dan juga Kak Angel. Nah, sesama kita perempuan ya, saya butuh sekali pencerahan untuk mengedukasi buat perempuan-perempuan lain juga. Kalau kalian tidak suka sama saya, terus terang saja, bisa kan telepon saya. Bu Lia, Kak Lia, saya nggak suka Kak Lia begini-begini. Bukannya menggiring opini, membangun drama, membuat cerita-cerita, akhirnya apa? Itu menjadi kebencian gitu loh. Tuhan. Harusnya seperti itu. Tapi ini kan kenyataan yang terjadi adalah di mana ini malah serangan pribadi yang tidak dilakukan sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kita. Menunjukkan karakter Kristus dalam diri kita. Sampai di mana membangun opini, membangun giringan-giringan kebencian kepada semua orang untuk membenci orang yang dia tidak suka. Nah, ini yang saya temukan sekarang. Misalnya, saya tidak suka Mpok Nile. Gimana caranya ini? Saya tuh bikin Pok Nile ini terpuruk gitu. Akhirnya saya ketemulah sama Kak Angel. Ternyata Kak Angel gak suka nih sama Pok Nile. Itu pasti saya merasa senang. Wah, ternyata bukan saya saja ternyata yang tidak suka dengan Pok Nile. Akhirnya saya bikin cerita lah sama Kak Angel. Dan Kak Angel juga demikian begitu. Akhirnya kita berdua, saya dengan Kak Angel malah berupaya bekerja sama untuk menjatuhkan Pok Nile. Nah, ini kan yang dimana satu kekeliruan yang terbalik gitu loh dengan pencerahan yang disampaikan oleh Pok Nile dan Kak Angel. Jadi memang bentuk bagaimana kita memberikan dia satu edukasi atau menegur dia ya, satu-satunya ya seperti yang saya jujur yang Pok Nile ya,